Di sini kami akan sharing-sharing sedikit nih, membahas tentang bersyukur bersama pemateri kita, Saudari Mega. Halo teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu nih, kita sebagai umat Islam sudah seharusnya bersyukur atas apa yang diberikan kepada kita, entah itu nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, makanan, minuman, dan masih banyak lagi. Tapi sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih bersyukur itu? Nah, kalau mau tahu, langsung aja nih kita tanya ke saudari kita, Mega. Ya, baik. Kalau misalkan kita mau artikan bersyukur itu secara bahasa Indonesia, ya artinya berterima kasih. Tapi kalau menurut istilah bersyukur ini menunjukkan adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Nah, lawan dari sifat bersyukur ini adalah kufur nikmat, yaitu enggan menyadari dan bahkan mengingkari bahwasanya segala nikmat yang dia dapatkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking pentingnya nikmat, saking pentingnya bersyukur ini, bersyukur merupakan suatu ibadah loh teman-teman. Insya Allah. Tadi nih Kak Mega ada singgung nih tentang bersyukur ini ada kaitannya sama ibadah. Kaitannya apa gitu? Ya, jadi kaitannya bersyukur dengan ibadah ini sangat erat ya. Sebagaimana Allah ini memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk bersyukur dalam Al-Quran ini nggak cuma 1 kali atau 2 kali, bahkan banyak sekali teman-teman. Maka dari itu, saking banyaknya perintah Allah untuk bersyukur kepada kita di dalam Al-Quran, bersyukur ini menjadi suatu ibadah. Dan jika kita laksanakan akan menjadi sebuah bentuk ketaatan kita sebagai umat Islam, seperti itu. Sebagaimana seorang muslim sejati ini ditandai dengan adanya 3 keadaan. Yang pertama, ketika ia mendapatkan kenikmatan ia bersyukur. Yang kedua, apabila ia mendapatkan kesusahan ia bersabar. Yang ketiga, apabila ia melakukan maksiat ia beristighfar. Nah, jika 3 keadaan ini ada pada seorang muslim, maka insya Allah segala kenikmatan dan kebahagiaan akan senantiasa ada dalam dirinya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya bersyukur ini bukan hanya sekedar dari lisan, ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu sudah bilang bersyukur. Tetapi bersyukur ini ada 3 macam. Maksudnya kita bisa bersyukur secara lisan, juga dari hati, dan bahkan juga dari anggota badan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, yang artinya bersyukur yang sebenarnya adalah melalui hati, lisan, dan anggota badannya, seperti itu. Jadi begitu ya, Masya Allah banget. Tadi itu ada disinggung ya tentang kita harus bersyukur dari hati. Tapi bagaimana ya caranya kita benar-benar bersyukur itu langsung dari hati kita yang tulus gitu. Ya, benar. Jadi tadi kan sudah dibilang ya, misalnya bersyukur ini nggak cuma secara lisan. Dan kalau misalkan kaitannya dengan hati, ini sebenarnya udah masuk agak berat ya teman-teman, karena urusan hati. Biasanya hati itu sesuatu yang agak berat ya kan dibahasnya ya. Jadi sensitif. Jadi kalau untuk urusan hati ini kenapa di Ibnu Qudamah bilang bahwasanya bersyukur bukan cuma secara lisan tapi juga hati. Nah, di hati ini maksudnya kita yakin nih bahwasanya segala kenikmatan yang ada pada diri kita ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman sebenarnya nggak terlepas dari bagaimana kita kadang menanggapin banyaknya kenikmatan yang udah Allah berikan kepada kita, tapi kita dikasih satu kesusahan aja udah ngerasa kok susah terus ya rasanya ya Allah kayak gini ya. Nah, itu tugasnya hati. Gimana sih hati ini bisa mengontrol, gimana sih supaya bisa kita nih yakin bahwasanya ada saatnya susah, ada saatnya senang. Kenikmatan dari Allah tuh sesuai porsinya kok. Ini tugasnya hati. Kalau misalkan makanya dibilang hati itu sebenarnya agak sulit, tapi kalau misalkan kita bisa, wah pahalanya luar biasa sekali teman-teman. Nah, jadi selain dari hati tadi juga saya singgung tentang dari anggota badan juga tuh bertugas untuk bersyukur. Pertanyaannya, apa tugas anggota badan ya kan? Apa tugas selain sudah secara lisan, apalagi tugasnya anggota badan dalam bersyukur. Jadi
anggota badan kita sudah dikasihkan kenikmatan, kesehatan fisik yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, udah sepantasnya bahwasanya kita ini menggunakan segala yang sudah Allah berikan, kenikmatan yang sudah Allah berikan untuk senantiasa menjauhi maksiat, senantiasa mungkin kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, seperti itu. Seperti itu. Kalau misalkan dari secara lisan ya kita bisa mengucapkan alhamdulillah yang paling simpel, bahkan kalau di sehari-hari loh kita simpel, mungkin kita masih diberikan bangun pagi, masih diberikan kehidupan satu hari lagi, kita tuh ucap alhamdulillah. Sebagaimana mungkin juga doa sehari-hari itu sebenarnya udah ngajarin kita untuk senantiasa bersyukur sih sebenarnya, karena selalu ada ucap alhamdulillah kayak gitu ya kan. Kalau misalkan dari hati urusannya ya yang seperti tadi saya sudah jelaskan, dan untuk anggota badan ya sebagaimana kita lebih bisa menjauhilah kemaksiatan yang ada untuk anggota badan kita ini, seperti itu. Nah, mungkin Kak Mega bisa sedikit jelasin nih buah manis apa yang bisa kita dapat kalau kita mau bersyukur. Mungkin pertanyaannya ini, apa balasan yang akan kita dapatkan ketika kita nih bersyukur? Banyak banget yang bakal kita dapatkan ketika kita nih bersyukur. Mungkin yang balasan yang bakal kita dapatin dari bersyukur ini, yang pertama mungkin supaya teman-teman tahu juga bahwasannya bersyukur ini merupakan sifat dari orang beriman. Banyak banget loh kualifikasi orang-orang beriman, tapi cuma dengan bersyukur aja kita bisa menjadi salah satu orang beriman. Luar biasa bukan? Yang kedua, akan menjadi sebab datangnya ridho Allah. Sudah kita salah satu orang beriman, kita menjadi salah satu orang beruntung lagi yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bisa jadi dengan kita senantiasa bersyukur akan ditambah kenikmatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama nih seperti kita sama manusia. Saya memberikan hadiah. Dengan Hairiyah memberikan respon berterima kasih dengan yang saya suka, dengan cara yang saya suka, otomatis saya sebagai manusia biasa juga merasa sangat senang. Apalagi dengan Allah. Allah pasti akan tambah senang nih, hamba aku sangat bersyukur. Senangnya Allah itu teman-teman bisa jadi dengan kita diberikan kesehatan lebih, bahkan mungkin bisa jadi juga kenikmatan yang kita syukuri ini ditambah lebih banyak lagi, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, ganjarannya dunia dan akhirat. Selain kita mendapatkan nikmat dunia, entah dari rezeki kita yang ditambah, kesehatan kita, nikmat kita bisa merasakan makanan dan minuman yang luar biasa di sini, di bumi ini, juga kita mendapatkan, bahkan kita berinvestasi pahala untuk di akhirat nanti, seperti itu. Banyak banget. Tapi yang saya jelasin ini mungkin yang bikin akan yang sangat menarik, tapi sebenarnya masih banyak lagi teman-teman balasan yang bakal kita dapatin buah manis dari bersyukur ini, seperti itu. Mungkin dari yang disampaikan sama saudari Mega tadi, kita bisa dapat simpulkan nih, bersyukur itu penting untuk kita lakukan. Apalagi setelah apa yang diberikan kepada kita juga harus memberikan feedback, apalagi kepada Tuhan kita sendiri nih. Tuhan kita nggak minta macam-macam kok, kita cuma bersyukur aja, itu Tuhan kita sudah pasti senang banget mengucapkan alhamdulillah atas apa yang kita dapatkan, seperti itu. Oke, so terima kasih kepada teman-teman semua yang mau mendengarkan hingga akhir, dan saya tutup untuk agenda ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ya, ya, oke. Kualifikasi, banyak banget kualifikasi. Klarifikasi. Buah apa yang bisa kita dapat? Buah manis. Kalau misalnya manis bibir apa sih yang bibir manis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, tangannya sedikit ganti tangan itu kayak gini. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.